Baik, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar dalam pelajaran sekolah minggu. Dan teman-teman sekalian silahkan membuka buku pelajarannya di rumah, membuka Alkitabnya, dan kita sama-sama sharing hari ini walaupun masih dalam bentuk online. Tetapi mari kita tetap setia belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk semakin hari kita boleh semakin mengerti, semakin mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana Tuhan kita beracara dalam hidup kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjadi seorang pemberita Injil yang Tuhan sudah beri kuasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bisa belajar. Dan kami hanya mohon hikmat daripada Tuhan melalui Roh Kudus supaya kami mampu belajar dengan baik, mengerti dengan benar, mampu melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan, bermanfaat untuk sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat semua kehidupan kami. Pimpin kami, hati kami, pikiran kami, supaya semuanya hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami belajar menjadi seorang murid yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan urapi dengan telinga seorang murid, hati seorang murid, pikiran seorang murid, yang terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau membuka dan bersama-sama belajar hari ini. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-9 dengan judul Memberitakan Injil dengan Luas. Pelajaran terdahulu mengajarkan kita di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya pernah menyampaikan bahwa kuasa yang Tuhan berikan bukan untuk menunjukkan, menonjolkan sesuatu yang bersifat supranatural, sesuatu yang bersifat ajaib, sesuatu yang bersifat hebat. Tetapi hari ini kita belajar keluasan adalah salah satu kuasa yang Tuhan berikan juga dalam hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Dengan satu tujuan apa? Supaya ketika kita dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita di sekeliling kita, kita punya keluasan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar apa sebetulnya luas itu. Ya, luas itu dalam bahasa yang lebih sederhananya supel. Jadi dimanapun dia bergaul, dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, orang yang supel ialah orang yang bisa membawa dirinya dan bisa cepat berbaur dengan sekelilingnya. Nah, kita belajar hari ini satu tokoh yang Tuhan tunjukkan di Alkitab tentang Paulus dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Bagaimana Paulus bisa menjadi seorang yang luas, yang supel, yang dipakai oleh Tuhan sehingga dimanapun dia berada, di tengah-tengah lingkungan seperti apapun dia berada, dia mampu membawa dirinya dan dia bisa menjadi saksinya Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan ketika kuasa itu Tuhan berikan, maka kamu harus siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan hari ini kita belajar sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, diberi kuasa oleh kuasa Roh Kudus, maka kita pun siap menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi kita mau sama-sama bahas tentang luas atau supel. Dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan dalam ke bahasa Indonesia, supel itu artinya orang yang peramah, seorang yang suka bergaul, seorang yang pandai menyesuaikan diri, seorang yang mampu menempatkan dirinya sedemikian rupa sehingga lingkungannya merasa nyaman ketika dia ada di lingkungan itu. Nah, hari ini kita belajar tentang Paulus, apa yang membuat Paulus bisa menyesuaikan dirinya. Apa yang membuat Paulus mampu menjadi seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun dia berada. Saya mau ajak teman-teman sekalian membuka ayat yang ke-19 dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang,
Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi yang pertama yang Paulus punya dalam hidup dia, bagaimana dia bisa menjadi seorang supel, yang pertama, pastikan bahwa diri kita sudah bebas dari segala keterikatan dosa. Firman Tuhan tadi katakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Artinya dia tidak terikat oleh sesuatu, dia tidak terpengaruh oleh sesuatu, tetapi dia bebas. Nah, hari ini teman-teman, saya dan teman-teman akan belajar yang pertama, poin yang harus kita punya untuk kita menjadi seorang yang supel, mudah bergaul, pandai bergaul, mudah berbaur dengan lingkungan. Yang pertama ialah kita harus jadi orang bebas terlebih dahulu dari segala ikatan yang mengikat dalam diri kita. Terutama ikatan dosa dalam hidup kita. Perbuatan dosa bukan hanya sekedar satu kejahatan yang berbentuk fisik yang sekarang banyak terjadi di luar, entah itu merampok, entah itu menjadi begal, entah itu mencuri. Kadang-kadang kita hanya berpikir seperti itu kejahatan. Tetapi dosa, kejahatan yang paling sering yang tidak sadar kita lakukan ialah ketika kita membiarkan manusia lama kita, seseorang yang masih penuh dengan iri hati, masih penuh dengan kecurigaan, masih penuh dengan ketidakpuasan, masih penuh dengan hal-hal yang pikiran kita yang diisi dengan hal-hal yang negatif, itu pun merupakan satu dosa yang sering mengikat kita, sehingga kita tidak mampu untuk bisa bebas. Dan kita bisa menjadi orang yang berbaur dengan sekeliling kita. Sering kita tidak sadari bahwa perasaan-perasaan yang negatif seperti itu muncul dari dalam diri kita dan membuat diri kita menjadi terbatas, terkotak, dan kita tidak mampu untuk bisa melihat orang lain. Karena apa? Karena ada hati yang belum berkenan. Karena ada hati yang masih sering negatif. Kalau melihat orang lain ada yang lebih sempurna, lebih maju, lebih hebat, maka dengan cepatnya kita menjadi iri dan akhirnya kita mulai berpikir negatif tentang orang tersebut. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa berbaur dengan orang lain, ialah ketika kita bisa terbebas terlebih dahulu dari perasaan-perasaan yang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita selalu bisa berpikir positif tentang keadaan seseorang ataupun tentang lingkungan di mana kita berada. Yang pertama yang harus kita lakukan, pastikan bahwa kita sudah terlebih dahulu bebas. Bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa bebas? Saya mau ajak kita perhatikan ayat yang ke-25 dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mari perhatikan kata menguasai diri. Kata menguasai diri diterjemahkan dalam bahasa aslinya ke bahasa Inggris itu temperate atau juga contain. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia berkepala dingin, mampu menahan. Bagaimana kita bisa terbebas dari keterikatan kita sebagai seorang pribadi yang sering negatif dalam pikiran, negatif dalam bertindak, negatif dalam berkata-kata? Yang pertama Tuhan mau kita lakukan ialah kuasai dirimu, berkepala dinginlah kamu, lalu mampu menahanlah kita di dalam segala yang kita jalankan. Supaya apa? Ketika kita masuk dalam lingkungan yang membuat hati kita mungkin tidak puas, yang membuat pikiran kita menjadi tiba-tiba hati kita menjadi panas, maka hari itu, saat itu juga kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menahan keegoisan kita itu dan kita mulai berpikir positif. Kalau kita melihat seseorang lebih mampu, maka hendaknya kita belajar dari orang itu apa yang dia punya, sehingga kita pun bisa menjadi orang yang mampu untuk melakukan. Bukan lagi mencibir orang tersebut, bukan lagi mencari-cari kesalahan orang tersebut, tetapi kita belajar untuk menjadi bagaimana orang tersebut bisa berhasil. Paulus lakukan itu di tengah-tengah kehidupannya. Karena dia berada di tengah-tengah lingkungan yang bukan hanya orang-orang biasa, tetapi dia berada di lingkungan orang-orang yang pandai, orang-orang yang luar biasa, dan dia tempatkan dirinya, dia menahan dirinya, dia memikirkan hal yang positif tentang sekeliling dia, sehingga dia terbebas dari keterikatan itu.
Nah, teman-teman dan saya, yang pertama yang Tuhan mau supaya kita lakukan, supaya kita bisa menjadi seorang yang supel, yang luas, ialah bebaskan diri kita dari segala keterikatan, keegoisan kita pribadi dengan cara kita menahan diri, menguasai diri, berkepala dingin, memikirkan sesuatu dengan positif. Hal yang kedua, setelah kita terbebas dari keterikatan itu, maka Tuhan mengajarkan kita dalam ayat yang ke-19 tadi, ialah tempatkan diri teman-teman dan saya menjadi seorang hamba dari semua orang. Ayat 19 tadi berkata, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Artinya mampukan kita untuk merendahkan diri di hadapan sesama kita, di hadapan teman-teman kita. Ini tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, ini bukan perkara yang mudah. Mudah diucapkan, tetapi bukan perkara yang mudah untuk dikerjakan. Karena apa? Karena kita harus menempatkan diri di bawah orang lain. Mungkin kita merasa, saya sudah lebih pengalaman, saya lebih pandai, saya sudah lebih lama ada di gereja, saya sudah membaca Alkitab bolak-balik terus sampai beberapa kali. Tetapi hari ini Tuhan mau ajarkan, kalau kita mau bisa supel, maka kita pun harus mampu menempatkan diri kita sebagai seseorang hamba yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan sesamanya. Supaya apa? Supaya kesombongan kita, keegoisan kita itu mulai kita singkirkan. Mulai kita hilangkan dan kita mulai belajar untuk menghargai orang lain. Terlalu sering kita melihat kelemahan orang lain. Terlalu sering kita merasa bahwa diri kita lebih mampu dari orang lain, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menjadi supel di tengah-tengah lingkungan itu. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kita lebih mampu. Ngapain saya ngumpul dengan orang-orang yang sepertinya tidak sepaham dengan saya? Untuk apa saya berkumpul di tengah-tengah orang yang tidak punya kemampuan seperti saya? Tetapi hari ini kita belajar, Paulus melakukan semua yang Tuhan Tuhan supaya dia kerjakan, ialah dia menempatkan dirinya supaya dia bisa merendahkan dirinya di hadapan sesamanya, di hadapan sesamanya dia menempatkan diri sebagai seorang hamba. Saya mau ajak kita buka sebentar di 1 Korintus pasal 9, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Kalau membaca selewat, Paulus ini seperti orang pelin-pelan. Di satu lingkungan yang hidupnya di bawah hukum Taurat, dia seperti hidup di bawah hukum Taurat. Di tengah-tengah orang yang lemah, dia menjadi seperti orang yang lemah. Tetapi ayat-ayat ini tidak menunjukkan bahwa kita menjadi orang Kristen yang pelin-pelan. Bukan jadi orang Kristen pelin-pelan. Tetapi orang yang mampu menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan. Tetapi bukan kita masuk dan terikat menjadi seperti orang di lingkungan itu. Kalau saya dan teman-teman ada di lingkungan orang-orang yang mungkin lemah imannya, maka kita akan masuk di sana bukan menjadi orang yang lemah iman dan terbawa oleh mereka, tetapi kita melihat apa yang perlu untuk kita tolong dari mereka, dan kita mengajar mereka lewat hidup kita. Jangan pernah kita mengintervensi seseorang karena kita merasa lebih mampu. Karena kita akan dibenci. Kita akan ditolak.
Tetapi ketika kita bisa masuk dalam lingkungan mereka dan kita mulai belajar bersama mereka, menunjukkan kesaksian hidup kita, maka kita akan bisa secara perlahan memenangkan mereka. Ada satu kesaksian dari seorang anak muda yang hidup di lingkungan kuliah, dan dia kedatangan seorang kawannya yang beragama lain dari dia. Anak ini seorang Kristen, lalu ketika temannya nginep di tempat kosnya, sebelum tidur anak ini berdoa. Bangun tidur anak ini berdoa. Sebelum makan anak ini berdoa. Lalu kawannya mulai bertanya sama dia, kok kamu sedikit-sedikit berdoa? Mau tidur kamu doa, bangun tidur kamu doa, makan kamu doa. Kira-kira apa? Lalu anak ini cuma berkata begini, mungkin aneh buat kamu melihat saya seperti ini. Tetapi dia katakan, dia lakukan ini karena dia tahu Tuhan yang pelihara dia. Tuhan yang hantarkan satu hari dia melakukan kegiatan sampai malam ketika dia beristirahat. Dia berterima kasih sama Tuhan karena dia sudah satu harian bersama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Lalu pagi hari ketika dia bangun, dia bersyukur karena dia masih diberi usia oleh Tuhan, diberi kemampuan untuk memasuki hari yang baru. Ketika dia makan, dia berdoa, dia bersyukur lagi sama Tuhan. Karena apa? Karena hari itu dia masih bisa mampu menikmati makanan yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu temannya ini mulai bertanya lagi, apa keuntungannya buat dia? Dia cuma berkata, tidak ada untungnya apa-apa. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Lalu temannya ini mulai bilang, sepanjang hidup dia, sampai dia bersama-sama dengan anak ini, dia tidak pernah lakukan itu. Karena dia merasa hidupnya seperti biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruhnya dia berdoa ataupun tidak. Lalu anak ini cuma menjawab, kamu belum merasakan pengaruh itu. Tetapi sebetulnya pengaruh itu sangat besar dalam hidup kamu. Nah, itu caranya ketika kita masuk di lingkungan yang mungkin, lingkungan di luar sana merasa kita ini aneh. Tetapi lewat kesaksian hidup, kita bisa berikan kesaksian itu dan orang melihat tindakan kita. Percuma kita berkata tentang Alkitab panjang lebar dengan luar biasa, tetapi kalau kita tidak mau mempraktekannya. Praktekkan dalam hidup kita dengan bijaksana. Jangan mengintervensi seseorang, jangan menghakimi seseorang kalau dia lemah. Tetapi kita masuk di dalamnya dan kita berusaha lewat kesaksian hidup kita membuat orang itu bertanya-tanya. Kok kita bisa berbeda? Ya, karena kita menempatkan diri kita bukan merasa diri paling hebat. Tetapi kita belajar bersama dengan lingkungan kita untuk bisa menjadi berkenan di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saya mau ajak teman-teman sekalian mengingat, pastikan tujuan kita untuk memberitakan Injil dengan satu tujuan, memenangkan banyak jiwa lewat hidup kita. Memenangkan orang-orang yang kita beri kesaksian lewat hidup kita. Sepanjang ayat, mulai dari ayat yang ke-19, ayat 20, 21, dan 22, Paulus selalu mengatakan bahwa supaya aku dapat memenangkan mereka. Itu tujuannya. Bukan supaya saya dikenal, bukan supaya saya tersohor, karena saya sudah menangkan banyak jiwa, bukan. Tetapi dengan satu tujuan, kita ingin memenangkan jiwa orang lain. Caranya seperti apa? Mari perhatikan ayat yang ke-26 dan 27. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Latih hidup kita, disiplinkan hidup kita, menjadi saksi buat orang lain. Ketika kita bersalah, cepat kita minta maaf. Ketika berbuat dosa, cepat kita bertobat. Supaya apa? Supaya kita jangan ditolak kalau orang lain melihat hidup kita. Di bagian kesimpulan pelajaran ini dikatakan, Paulus bersikap terbuka, menghormati setiap budaya dan tradisi, dan ikut merasakan orang yang lemah. Karena semua itu dilakukan dengan tujuan memenangkan jiwa
mereka yang belum percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi luas dan apa tujuannya Tuhan memberikan kuasa untuk kita menjadi luas dan supel, supaya banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah lewat pelajaran ini kami belajar menjadi seorang yang senantiasa mengingat diri kami yang sudah dibebaskan dari keterikatan dosa, yang memampukan kami untuk bisa merendahkan hati kami dan diri kami di hadapan sesama kami. Dan kami punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, yaitu supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang lain boleh menikmati berkat keselamatan yang daripada Tuhan juga. Mampukan kami untuk senantiasa setia melatih tubuh kami, menguasai diri kami, sehingga kami boleh menjadi saksi yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan berdiskusi dan bertanya, ngobrol dengan gurunya masing-masing lewat WA, lewat apapun caranya. Silakan Anda berdiskusi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.